warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ya. Dan alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara saya yang merupakan salah satu tugas saya untuk melengkapi tugas saya sebagai DGP Angkatan 10. Dan untuk materi yang akan saya sampaikan nanti ini berkaitan dengan budaya positif. Saya rasa nanti jenengan semuanya menemani saya sampai 1 jam ke depan. Semoga saja tidak ngantuk. Untuk pertama, saya mengutip ini kata-kata ini, bahwa jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. Semoga panjenengan semua tidak hanya melihat apa yang saya bicarakan saja, tetapi melihat saya juga. Nah, kalau tadi saya menyampaikan kata-kata diseminasi budaya positif, ada kata-kata diseminasi. Lebih mudahnya kata-kata dari diseminasi ini kalau saya mengartikan itu adalah menyebarkan atau penyebaran budaya positif. Itu arti kata dari diseminasi. Selanjutnya, nah, nanti selama 1 jam ke depan saya akan menyampaikan beberapa konsep budaya positif yang saya peroleh dari pendidikan selama 1 bulan ini, sudah lebih dari 1 bulan untuk menempuh materi 1 modul 1.1 sampai modul 1.4. Yang terakhir ini adalah budaya positif di modul 1.4. Nah, ini nanti yang akan saya sampaikan, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam itu posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Mungkin dari sekian banyak ini yang kata-kata dari 1 sampai 8 ini yang belum dikenal yang mana? Kalau Bu Lara yang mana yang masih awam, masih tidak pernah mendengar di antara 1 sampai 8 ini? Nomor 8, segitiga restitusi. Nanti saya akan menyampaikan dengan rinci beserta contohnya, penerapannya, karena saya sudah mempraktekkan dengan anak-anak kelas 8, 2 anak yang saya buat simulasi penerapan segitiga restitusi. Nah, untuk sekarang saya ajak bermain dulu, supaya tidak ngantuk. Bayangkan sekarang Bapak Ibu tangan kiri ini menggenggam sesuatu yang sangat berharga untuk panjenengan semuanya. Tangan kiri ini jangan genggam, jangan sampai terlepas. Kalau sudah digenggam, nah sekarang dengan sebahu dengan depan-depan aja. Nah, kalau sudah digenggam seperti ini, nanti teman yang di belakang itu harus mencoba membuka benda yang sudah digenggam ini dengan sekuat tenaga. Jadi nanti royoan buka-bukaan. Kalau Bu Lara nanti buka yang digenggam ini ya, terus nanti sebaliknya tangan yang kanan dari Bu Isa ya, nah itu membuka tangannya Bu Lara. Coba sekarang saya minta dipraktekkan seberapa kuat jenengan semuanya mempertahankan
barang yang istimewa yang menjadi hal yang paling penting. Monggo, silakan dipraktekkan. Ada pada Pak, silakan coba, bisa enggak? Walaupun enggak ada isinya tetap ya. Saya kalau Bu Novi sama Bu Laraja ini kan sudah ini ya. Oke, kita mulai. Silakan direbut ya. Apa yang menjadi benda luar biasa yang disimpan itu. Coba bisa nggak siapa yang kalah nanti? Oke, 1, 2, 3. Gimana? Siapa yang sudah terbuka tangannya? Oke. Dipertahankan? Oke. Silakan duduk, terima kasih. Adakah yang terlepas? Adakah yang terlepas? Tidak ada. Oh ada yang terlepas. Itu tadi panjenengan semuanya berusaha untuk mempertahankan barang yang ada di genggaman panjenengan semuanya. Itu kira-kira terlepasnya tadi yang terlepas siapa? Oh saya. Terlepasnya tadi karena apa? Terpecah konsentrasi antara mempertahankan sama Iya, terpecah konsentrasinya. Di situ di Mbak Dinda sudah merebut dengan sekuat tenaga juga, di tangannya di kue ini ya. Terus di apa caranya biar nggak terlepas, tapi akhirnya terlepas juga. Nah kira-kira, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, kira-kira apa sih alasannya panjenengan semuanya mempertahankan barang yang ada di genggaman panjenengan semuanya tadi? Karena apa? Karena barang itu sangat berharga. Sampai-sampai ya apa caranya biar tetap di genggaman, nggak boleh ada, walaupun ada hantaman, ada tekanan, ada mungkin tadi diitik-itik keluar gini membuka ya, tapi tetap dipertahankan. Nah, terus pertanyaan yang berikutnya yang paling bawah ini, sesungguhnya siapakah yang memegang kendali atau kontrol untuk menutup kepala tangan panjenengan semuanya tadi? Siapa yang pegang kendali untuk menutup? Diri sendiri. Nah, untuk disiplin positif inilah yang nanti akan kita tanamkan ke anak-anak, bahwa kita ini sebagai seorang pendidik harus menumbuhkan kontrol diri anak-anak. Jadi kesadaran anak-anak itu terbentuk karena dalam diri anak-anak sendiri ini, bukan karena aturan, bukan karena penghargaan, bukan karena ancaman. Kamu nek gak ngerjakno berdiri, bukan karena itu. Inilah disiplin positif, inilah yang akan ditumbuhkan, konsep yang akan ditumbuhkan ke anak-anak, biar mereka itu ketika disiplin itu dari kontrol dirinya sendiri, bukan dari luar. Begitu ya. Jadi tadi sudah dari kontrol diri semuanya kan ya. Lanjut. Nah, untuk kontrol diri ini, intinya kita ini sebagai pendidik bisa menggeser paradigma. Kalau pembelajaran dengan paradigma yang baru, ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Untuk profil pelajar Pancasila ini dimensinya seperti ini. Saya mengajarkan ke anak-anak itu sama praktek ya. Jadi saya sama nyanyi, biar mereka itu tidak merasa kalau saya minta menghafalkan
dari sekian banyak dimensi profil pelajar Pancasila. Saya jadi pakai gerakan. Mungkin Mbak BPL sudah ini ya tahu tepuk profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya, nah ini ada kata-kata bagaimana seseorang itu bisa mengubah atau berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah ini caranya bila kita ingin membuat kemajuan yang perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku kita dulu. Perilaku kita sebagai seorang pendidik harus dirubah dulu. Selanjutnya, nah kalau memang kita belum mengetahui tentang stimulus respon dan teori kontrol, inilah kita sebagai pendidik harus menggeser paradigma kita yang tadinya stimulus respon ke pendekatan kontrol. Nah, stimulus respon ini yang realitas kebutuhan kita sama, kalau di teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tapi kalau di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Begitu juga kalau di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori ini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan di teori stimulus respon. Tapi untuk teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Begitu seterusnya sampai di model berpikir. Nah, dalam rangka untuk menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin positif yang ada di sekolah. Dan ini juga tugas kami sebagai guru penggerak, gimana caranya menerapkan disiplin positif yang dari dirinya, ya, muncul dalam dirinya sendiri, bukan karena peraturan, bukan karena ancaman, bukan karena hukuman. Mereka sadar untuk melakukan atau menerapkan disiplin positif. Nah, untuk disiplin positif ini, arti dari disiplin ini ada belajar, di mana disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Sedangkan disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, tanpa reward, tanpa ancaman atau hukuman. Itu yang titik berat dari disiplin positif. Nah, untuk menerapkan disiplin positif, kita harus mengetahui nilai-nilai kebajikan universal yang kita anggap sudah dilakukan atau sudah ada yang kita pelajari. Nah, ini saya hanya mengambil 3 saja nilai-nilai kebajikan dari beberapa organisasi. Yang pertama yang selalu kita gaungkan di sekolah dan biasanya P5 ini adalah profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan berpikir bernalar kritis. Untuk yang dari 9 pilar dari organisasi 9 pilar karakter ini ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kejujuran, hormat, percaya diri. Ini dari 9 pilar karakter. Terus untuk nilai kebajikan dari keterampilan hidup, life skill, ini dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang bisa dibuat untuk pijakan kita untuk menerapkan disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan
pendidikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan anak-anak di sekolah? Kira-kira nilai-nilai kebajikan yang mana yang paling penting diterapkan di sekolah saat ini? Tentunya yang tadi ya, yang paling pertama, yang profil pelajar Pancasila itu yang paling utama gitu. Nah, ini ada teori kontrol dari Dr. William Glasser. Nah, menyebutkan bahwa setiap perilaku manusia, setiap perilaku ataupun perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Ketika kita mau melakukan sesuatu, anak-anak melakukan sesuatu itu pasti memiliki tujuan. Menurut William Glasser. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dia, memenuhi kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak ketika melakukan sesuatu itu pasti ada tujuannya. Ingin diperhatikan mumet, karena kebutuhan kasih sayangnya kurang. Bekal makanannya temannya diambil, mungkin kebutuhan makannya, uang sakunya dan lain sebagainya kurang. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk kebutuhan dasar manusia ini ada yang pertama adalah penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Ini nanti yang menjadi dasar kita ketika anak-anak melakukan kasus, melakukan tindak masalah. Kita cermati dulu, anak-anak ini apa sih yang dibutuhkan? Apa sih kok mau nyerah? Kenapa kok mau bertanya? Mungkin caper, butuh kasih sayang, butuh penguasaan, butuh kebebasan. Nah, 5 kebutuhan dasar ini yang pertama adalah bertahan hidup, berkaitan dengan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Untuk yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini contohnya rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Dan berikutnya, kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Bisa berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kebutuhan dasar yang berikutnya adalah kebebasan. Mandiri itu juga bagian dari kebutuhan kebebasan. Mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang berikutnya kebutuhan kesenangan, bermain, humor, apalagi untuk siswa kita. Pasti kebutuhan yang kesenangan ini yang utama. Pengennya bermain saja. Kadang kita tidak tahu, tidak bisa memahami mereka. Padahal mereka ingin belajar sambil bermain. Kenapa sih? Apa sih? Sedangkan mereka pengen belajar, tetap belajar kayak sama kita tapi sambil bermain. Nah, ketika nanti kita sudah mengetahui 5 kebutuhan dasar ini, kita dengan mudah, hari ini jalur diperhatikan. Jadi dengan mudah memberikan treatment ke mereka. Nah, untuk motivasi perilaku manusia, baik diri kita maupun anak-anak peserta didik kita, itu ada motivasi yang dari luar dan ada motivasi yang dari dalam, motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Untuk motivasi yang dari luar ini, mereka untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sedangkan motivasi yang dari dalam diri mereka, motivasi intrinsiknya itu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu ya, menurut jenengan semuanya motivasi mana yang bagus? Intrinsik apa ekstrinsik? Iya, tentunya yang intrinsik. Kita harus menggeser paradigma kita untuk menggeser agar anak-anak ini
mampu memiliki budaya positif yang timbul dari motivasi intrinsiknya. Kalau dari luar tidak akan awet, tidak akan lama ketika mereka menerapkan disiplin positifnya. Nah, ini ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman ini tidak terencana dan tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah. Mereka hanya tahunya, pokoknya seragam yang lengkap, harus disiplin, datang tepat waktu. Mereka tidak tahu. Kemudian berupa hukuman fisik dan psikis, biasanya disuruh lari, ya. Konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Tapi kalau restitusi, proses ini menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi ada proses untuk tahap-tahap mereka memperbaiki kesalahannya. Berikutnya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Kalau kita biasanya ya wis ganti, kamu memecahkan ini ya wis ganti. Tapi kalau di restitusi nanti mereka diberikan kesempatan untuk bagaimana caranya mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Nah, ini ada 5 posisi kontrol guru. Nanti akan saya tanyakan, kita sekarang berada di posisi yang mana di antara 5 ini. Yang pertama, posisi kontrol guru yang pertama adalah 1 sebagai penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, saya nanti akan menampilkan video, kira-kira nanti kita introspeksi diri, kira-kira kita ini sebagai posisi yang mana. Ini video tentang Naren ya. Kok nggak ada suaranya? Di stop. Bapak Ibu, ini video menggambarkan posisi kontrol guru. Nanti bisa dilihat kita berada di posisi yang mana. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Apa ada yang berada di posisi ini sebagai penghukum? Nah, berikutnya ini pembuat rasa bersalah. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh Gusti, Naren, kamu suka ya kalau ibu
coba? Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Ini untuk posisi kontrol sebagai teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Berikutnya posisi kontrol pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Yang terakhir posisi manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana nih Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke, itu tadi video Naren. Nah, ini nanti bisa jadi bahan introspeksi diri kita posisi yang mana.
Kalau idealnya kita harus berada di posisi yang keberapa? Terakhir, sebagai manajer. Jadi kita mengarahkan anak untuk menyadari kesalahannya, tetapi sebelumnya kita menstabilkan identitas mereka dari yang tadinya merasa bersalah karena terlambat menjadi identitas gak apa-apa, hari ini kamu terlambat, alangkah baiknya kalau besok. Nah, itu dengan kata-kata pendekatan segitiga restitusi. Untuk selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan posisi kontrol guru. Kira-kira untuk yang pertama ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira termasuk yang mana ini? Memberi rasa bersalah. Terus untuk yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira yang mana? Penghukum. Ayolah lakukan demi ibu dan bapak guru. Teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat. Nah, ini untuk yang pertama, membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, menghukum. Yang ketiga ini sebagai teman. Untuk yang selanjutnya, pemantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, tipe manajer. Untuk yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir, ini tipe yang penghukum. Nah, untuk menciptakan disiplin positif di kelas, itu biasanya kita ada aturan tertentu. Tetapi kadang anak-anak tidak dilibatkan untuk membuat disiplin positif itu, membuat peraturan itu. Nah, untuk di materi yang saya pelajari di Guru Penggerak, anak-anak harus dilibatkan untuk membuat peraturan melalui keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, keyakinan kelas ini atau kesepakatan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan bahwa menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Jadi anak-anak dilibatkan. Kemarin saya sudah praktek untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Saya simulasikan di kelas 7A. Tetapi ini videonya belum saya tayangkan karena belum masuk editan ini. Tetapi untuk foto-fotonya ini saya tampilkan di sini. Yang pertama yang saya lakukan, saya menggali dari mereka melalui sticky note yang saya bagikan ke mereka. Kira-kira harapan kelas yang diidam-idamkan mereka itu seperti apa? Apakah kelas yang rapi, tidak ada yang main HP dan lain sebagainya? Itu saya minta mereka menuliskan, dan mereka sudah menuliskan, masing-masing anak sudah menuliskan, dan saya minta untuk menempel di sticky note. Saya minta menempelkan di harapan kita ini, yang akhirnya setelah itu saya memilah. Ternyata ada beberapa harapan anak-anak itu yang sama. Saya pilah, saya tuliskan di sebelahnya. Dan selanjutnya saya mengajak anak-anak untuk membaca. Ini yang terakhir kesepakatan kelas saya berikan ke ketua kelas untuk ditempelkan di pojok-pojok yang bisa terlihat, di posisi yang terlihat bisa dilihat anak-anak. Jadi setelah kesepakatan atau keyakinan kelas ini terbentuk, saya serahkan ke ketua kelas, saya minta untuk menempelkan dengan alasan agar mereka tahu ternyata kita semuanya sudah membuat kesepakatan kelas bersama-sama loh. Masa kita sudah membuat kesepakatan tapi tidak dilaksanakan. Ini pembentukan keyakinan atau kesepakatan kelas. Tapi apakah ketika kita membuat keyakinan kelas terus kelasnya akan aman? Tentunya tidak.
yang tidak melakukan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Nah, untuk anak-anak yang tidak melakukan kesepakatan kelas, misalnya membuat masalah atau yang lain sebagainya, kita menangani masalah anak-anak tersebut dengan segitiga restitusi. Dengan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid atau anak yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan untuk segitiga restitusi ini ada tahapannya, ada 3 tahap untuk melakukan konsep segitiga restitusi. Nah, ini kalau digambarkan dengan segitiga, ini tahapannya. Yang tahap pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Ini bagian-bagian penting dari tahapan segitiga restitusi. Seperti yang ada di segitiga tadi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, untuk yang tahap pertama menstabilkan identitas ini, biasanya kita menggunakan kata-kata yang seperti ini ya. Kenapa kok kita menggunakan kata-kata ini? Agar stabil identitasnya. Prinsipnya, ketika mereka membuat kesalahan, dia dari identitas gagal kita stabilkan untuk menjadi pribadi yang sukses. Kata-kata yang biasanya digunakan adalah berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Itu kata-kata yang bisa menstabilkan identitas mereka. Tidak harus dicaci maki dulu, malah down mereka. Terus ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah kata-kata tahap 1 untuk segitiga restitusi. Untuk berikutnya tahap 2, validasi tindakan salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhannya. Seperti yang kita pahami tadi, ada beberapa kebutuhan manusia itu ketika mau melakukan sesuatu. Nah, kata-kata yang digunakan untuk pendekatan ke anak-anak di tahap validasi tindakan yang salah ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting. Ini adalah kata-kata di tahap 2 untuk validasi tindakan yang salah. Berikutnya, untuk tahap yang terakhir, tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas kita atau kesepakatan yang sudah dibuat itu ditanyakan kembali di tahap yang ketiga ini. Kata-kata yang digunakan, apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Ini adalah tahap terakhir dari segitiga restitusi. Nah, ini sudah saya terapkan ke anak-anak simulasi penerapan segitiga restitusi. Yang pertama ini saya terapkan di kelas 8A Habel, dan yang kedua juga dari kelas 8A Dava. Nah, untuk kasus yang pertama ini simulasinya ini Habel tidak terima ketika pekerjaannya selalu dicontek oleh Dava. Habel marah dan tidak bisa menahan emosinya. Ini video simulasi yang sudah saya lakukan. Memang videonya belum terlalu sempurna, tapi bisa mewakili penerapan segitiga restitusi. Silakan duduk, Abel. Selamat pagi.
artisnya saya terus ya. Oke, Abel, ini dapat laporan dari ketua kelas kalau kemarin kamu ini berantem ya sama Dava. Iya Bu, soalnya saya kesel Bu. Dia nyontek pekerjaan saya. Ya wajar lah ya kalau kamu sampai marah, sampai kesal. Mungkin kalau Bu Indri dalam posisimu juga akan melakukan hal yang Stabilkan sama. identitasnya dulu. Gitu Bu. Lalu kira-kira apa? Saya tadi marah-marahin dia Bu, maki dia. Tanpa sadar saya gebir mejanya Bu. Oh begitu ya, berarti kamu pasti ada alasannya melakukan hal seperti itu. Iya Bu, masa dari kemarin saya capek-capek ngerjain soal, ngerjain tugas. Dava tinggal di sekolah cuma nyontek aja Bu. Ya udah saya marahin dia Bu. Oke, ya wajar lah ya kalau kamu sampai marah, kesal terhadap Dava karena dia menyontek pekerjaan kamu. Bu Indri menghargai sekali dengan apa yang kamu lakukan. Sampai-sampai kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya sampai memukul Dava, ya kan? Kira-kira tindakanmu memukul Dava itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar? Ini tahap ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas tersebut penting nggak untuk kamu? Penting Bu. Baik, kalau menurut kamu itu penting, keyakinan kelas itu penting, kira-kira apa yang akan kamu lakukan nanti ketika kamu sedang marah sama temanmu atau kakak kelasmu dan lain sebagainya? Saya harus lebih bersabar Bu dalam menghadapi perilaku teman saya Oke, dan harus melaporkannya kepada Bu. berarti kamu bersedia ya melakukan memperbaiki tindakan yang hari ini? Bersedia Bu. Oke. Terima kasih Abel, kamu sudah mau berdiskusi sama ini. Silakan kembali ke kelasmu. Tetap semangat ya. Ya Bu, terima kasih. Untuk yang kasus kedua ini Dava. Dava ini sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Untuk simulasi penerapan segitiga restitusinya saya juga sudah memvideokan, sama artisnya juga saya. Apa? Terima kasih. Selamat pagi Dava. Terima kasih Bu. Ya. Dava, ini dapat laporan hari ini dari guru tiket kalau kamu datang terlambat ya. Iya Bu, sudah 5 kali. Oh begitu. Menurut Dava terlambat itu suatu kesalahan apa enggak? Iya Bu. Baik Dava, membuat kesalahan itu manusiawi. Bu Indri juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus tahu gimana kalau kita melakukan kesalahan kita bisa memperbaikinya. Begitu ya Dava, setuju? Iya Bu, saya setuju. Dava, kita cari solusi ya. Iya Bu. Dava sering datang terlambat ini, kira-kira alasannya kenapa Dava? Saya sering belajar Bu, main ini mainan malam. Kira-kira kamu tahu nggak keyakinan kelas kita tentang tindakan ini? Tahu. Apa kira-kira? Menurut kamu datang terlambat itu sesuai dengan keyakinan kelas kita nggak? Kira-kira keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Dan menurut kamu? Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri.
Terima kasih. Anak-anak, untuk selanjutnya kita ini membuat kesepakatan kelas, ya. Kesepakatan kelas ini sangat-sangat berguna sekali untuk kelas kalian. Nah, sebelum membuat kesepakatan kelas, Bu Indri akan memberikan arahan dulu. Nanti masing-masing anak menuliskan kira-kira kalian itu berharap kelas kita itu seperti apa. Tentunya harapan kalian itu bisa harapan untuk diri sendiri, bisa harapan untuk kelasnya, untuk kelasmu ini, dan yang ketiga harapan untuk pembelajarannya, untuk Bapak Ibu guru, ya kan? Nah, saya sudah menyiapkan sticky note. Nanti sticky note ini akan saya bagikan ke masing-masing anak. Tuliskan kira-kira kamu berharap kelas kita itu seperti apa, ya. Keinginanmu itu seperti apa di kelasmu yang tercinta ini, kamu pengennya seperti apa? Tuliskan. Saya beri waktu 5 menit ya untuk menuliskan harapan-harapan kamu. Nah, kalau sudah ditulis, saya minta tolong bergantian ya. Jangan sampai ada yang ngumpul itu bergantian, satu-satu menempelkan di papan sini, posisi di bawah ini ya, di kertas putih ini yang sudah saya sediakan, tempelkan rapi berjajar di sini ya. Masing-masing anak yang sudah selesai langsung aja maju ke depan. Oke, saya minta tolong bantuan dari bangku sini, bangku sini, bangku sini, bangku sini untuk mengambil sticky note.
yang di sini menggunakan HP sesuai kebutuhan. Terus yang berikutnya, berharap di kelas kita semuanya menghargai dan mendengarkan guru. Berarti menghargai guru. Terus yang berikutnya, harapan saya semua menaati peraturan sekolah. Ketiga, taat aturan. Yang selanjutnya, berharap kita menjaga kebersihan. Yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima, berharap kita hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Berharap menjaga kebersihan kelas. Berarti tersendiri kebersihan kelas terjaga. Selanjutnya, menjaga, berharap kita menggunakan gawai ini sama. Terus berharap kita menjaga ketertiban kelas sama dengan taat aturan ya. Terus berharap kita aktif mengikuti pembelajaran. Aktif pembelajaran. Aktif mengikuti pembelajaran. Berharap kita tiket kelas dilakukan lebih awal. Tiket dilakukan lebih awal. Oke, anak-anak kita sudah menuliskan beberapa harapan kalian tentang kelas kita, ya. Tadi sudah disaring sama Bu Indri, ada 8 kesepakatan kelas yang sudah menggambarkan harapan kalian. Kira-kira nanti kelasmu akan kepinginnya seperti apa? Inilah gambarannya. Nah, ini kan kalian sendiri yang menuliskan harapan kalian sendiri, kelas yang kalian idam-idamkan. Nah, sekarang saya minta bantuan sekretaris, siapa sekretarisnya? Nah, minta bantuan ini disalin di kertas Asturo ini, kesepakatan kelas ini, ya, yang nantinya bisa ditempel di pojok kelas sebagai bentuk kalau kita sudah membuat kesepakatan kelas bersama. Yang nanti karena kita sudah sepakat membuat ini semuanya, berarti kalian harapannya kalian semua mematuhi apa yang menjadi kesepakatan kelas kita. Karena kamu sudah meyakini bahwa 1 sampai 8 ini akan membawa harapan besar untuk kelas kita. Silakan saya minta tolong ke sekretaris menuliskan visualnya.
terima kasih sudah membantu menuliskan. Anak-anak, ini sudah ditulis sama sekretaris sebagai bentuk kesepakatan kelas yang tadi sudah kita bentuk bersama ya. Yang kamu meyakini bahwa dari harapanmu yang sekian banyak ini, ya harapan yang sekian banyak ini, saya rangkum menjadi 8 dan kelas sekretaris kelas telah menuliskan di kertas Arsturo yang nantinya bisa ditempel di kelas kalian. Anak-anak, karena kesepakatan kelas sudah terbentuk, saya minta tolong semuanya nanti membaca bareng-bareng ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat. Oke? Oke, sekarang kalau misalnya mau pakai nanti pakai ini ya. Oke, yang pertama kesepakatan kelas 7A 1. Yang kedua, menghargai guru. Yang ketiga, yang keempat, menjaga kebersihan. Yang kelima, hadir tepat waktu. Yang keenam, kebersihan kelas jaga. Yang ketujuh, hadir mengikuti pembelajaran. Yang kedelapan, biar melakukan di awal. Oke, terima kasih anak-anak. Ini kesepakatan kelas yang telah kita buat hari ini. Kalian luar biasa. Semoga nanti